Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Kita sungguh bersyukur ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Maka di dalam rasa syukur tersebut, mari kita memberikan hati untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Sabtu 8 Mei 2021. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 25. Demikianlah sabda Allah. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sumber pengharapan. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti setuju kalau di dalam hidup ini kita bisa saja masuk pada masa-masa tertentu, pada situasi-situasi tertentu yang dapat membuat kita kehilangan pengharapan, hingga bisa saja kita sampai pada tahap putus asa. Banyak hal yang bisa membuat itu terjadi. Mungkin saja hasil pemeriksaan medis yang buruk ketika kita check up, pemutusan hubungan kerja yang kita terima secara mendadak, ataupun usaha kita yang tidak kunjung berhasil, atau juga keretakan-keretakan dalam hubungan keluarga, atau juga persoalan-persoalan lain yang membuat kita merasa sangat berbeban berat, kemudian kita tidak berpengharapan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan keadaan yang demikian? Apakah kita kemudian lantas menyerah dan berputus asa? Maka melalui teks renungan hari ini, Yeremia ingin mengingatkan kita bahwa kita masih bisa memandang kepada Allah. Allah yang berkuasa untuk memulihkan hari-hari kita. Dia senantiasa menjaga kita dengan kasih-Nya. Saudara di dalam Kristus, ketika kita berbicara tentang Yeremia, kita tahu bahwa Yeremia dipanggil menjadi seorang nabi sejak ia masih muda, dan ia melayani lebih dari 40 tahun. Semasa hidupnya, ia banyak sekali mengalami berbagai penderitaan, sehingga tema utama dari kitab Yeremia adalah Allah dan umat Allah. Dalam ayat hari ini, nampak jelas bagi kita ada dua sisi yang berbeda, yaitu antara Allah dan manusia. Allah yang adalah penyedia, sedangkan manusia adalah penerima. Ketika Allah berkata ia akan membuat orang yang lelah itu menjadi segar, berarti kita adalah manusia-manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan adalah penolong kita. Namun ketika Allah berkata dalam ayat hari ini, ia akan memberikan kesegaran kepada orang yang lelah, lelah yang dimaksudkan bukanlah jasmania saja, tetapi rohani kita. Karena ketika kita berbicara mengenai ayat ini dalam terjemahan yang lain, kata lelah yang digunakan ialah lelah dalam roh manusia. Sehingga ketika kita membaca dalam bahasa Inggris, kita akan melihat bahwa Allah ingin memberikan kita kelegaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will satisfy the weary soul. The weary soul ini adalah yang rohaninya berbeban berat, bukan jasmaninya saja. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah hidup kita ini akan terasa lebih ringan ketika roh kita betul-betul dibebaskan? Maka inilah janji Tuhan kepada umat Allah. Barang siapa yang letih lesu rohnya akan dipuaskan oleh Tuhan ketika mereka datang kepada Dia. Kita melihat dalam satu perikop ini, Allah meneguhkan janjinya kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel adalah bangsanya yang kudus, sehingga ini menjadi patokan
menjadi janji yang harus dipegang oleh seluruh bangsa Israel. Dan ini juga janji yang diberikan kepada kita, bahwa Tuhan memberikan kelegaan kepada roh kita yang berbeban berat, yang lelah. Ketika kita ingat kepada janji Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan. Selanjutnya dalam teks ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada orang yang merana kepuasan. Orang yang merana karena penderitaan sama seperti Yeremia menderita saat dia melayani. Tuhan memuaskan jiwanya. Maka orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan akan dipuaskan hatinya, akan dipuaskan rohnya, sehingga ia tidak akan memandang seluruh penderitaan hidup sebagai beban, tetapi ia akan menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk semakin ditajamkan oleh Tuhan, sehingga ia dipuaskan oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, ayat yang kita baca hari ini ialah sesuatu yang sangat mendasar sekali, yaitu mengenai apa yang ada di dalam hati kita. Apakah yang engkau ragukan saat ini? Apakah yang membuatmu berbeban berat saat ini? Apakah yang membuatmu letih lesu saat ini? Maka ingatlah yang Yesus katakan, "Datanglah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perkataan Yesus ini sungguh sebuah janji yang indah, sungguh sebuah firman yang indah sekali, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetaplah berpengharapan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami juga bersyukur bahwa Engkau telah mengajari kami untuk selalu berpengharapan hanya kepadamu. Ajarlah kami hanya berharap kepadamu di dalam satu hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kita. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan Yesus memberkati.